Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vina Ramadina Fitri dengan NIM 231060600007. Perkenalkan, saya Nadia Maharani dari NIM 231060600015. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmawati dengan NIM 231060600044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zidan dengan NIM 17. Perkenalkan, nama saya Raffi Muzakir Setio dengan NIM 231060600005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Mansuri dengan NIM 29. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Alfayas dengan NIM 231060600022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Putra Wijaya dengan NIM 231060600026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mansur dengan NIM 38. Di sini kami akan menjelaskan dua poin penting. Yang pertama, konsep dari ekonomi mikro dan ekonomi makro, dan yang kedua ada pengertian dari supply and demand, contoh dan juga praktikalnya di sektor industri. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dengan dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Ekonomi mikro fokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Sedangkan ruang lingkup ekonomi mikro lebih spesifik seperti rumah tangga dan perusahaan. Tujuan dari ekonomi mikro adalah untuk memahami perilaku konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, serta menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dan ekonomi mikro juga memiliki teori. Teorinya adalah membahas tentang teori harga, teori produksi, dan teori pasar. Contoh dari kegiatan ekonomi mikro adalah jual beli, bekerja, dan sebagainya. Oke, setelah tadi kita mengetahui apa itu ekonomi mikro, sekarang kita akan mengetahui apa itu ekonomi makro. Namun sebelum itu kita mengetahui terlebih dahulu apa saja teori dari ekonomi makro. Nah, teori dari ekonomi makro tersebut ini merupakan pemandangan mengenai suatu kegiatan ekonomi yang dilihat dari struktur kegiatan ekonomi secara luas dan keseluruhan. Lalu dapat kita simpulkan makna dari ekonomi makro itu adalah suatu ilmu yang dimana dia ini mempelajari dan membahas mengenai output, pekerjaan, investasi, dan lain sebagainya dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Ataupun ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mengeksplorasi suatu kondisi ekonomi dari suatu wilayah ataupun negara secara luas dan menyeluruh, yang dimana itu merupakan studi tentang agregat dan rata-rata keseluruhan aspek ekonomi. Nah, bisa disimpulkan bahwa ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen, sedangkan ekonomi makro adalah ilmu perekonomian yang mempelajari keseluruhannya. Lalu di poin yang kedua yang akan kami jelaskan, yakni mengenai hukum supply and demand, contoh dan praktikalnya di sektor industri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian supply. Supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Kegiatan supply atau pasokan mencakup berbagai aktivitas yang terkait dengan pengadaan, pengiriman, dan distribusi barang atau layanan. Berikut adalah contoh dari kegiatan supply. Ada pembelian bahan baku, penyimpanan dan manajemen stok, transportasi dan distribusi, manajemen rantai pasokan, pemantauan persediaan, perencanaan permintaan, penilaian pemasok, manajemen resiko, dan layanan pelanggan. Berikut juga ada contoh dari kegiatan supply dalam berbagai konteks. Ada supply bahan baku, supply medis, supply produk, supply restoran, supply kantor, supply listrik, supply air, supply e-commerce,
suplai BBM, dan suplai barang khusus. Dalam arti ekonomi, demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Dalam kecenderungan, permintaan konsumen akan barang dan harga akan selalu tak terbatas. Dalam hukum permintaan atau hukum demand, jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Yang artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ingin dibeli akan menurun. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ingin dibeli akan naik. Baik, di sini saya ingin memberikan contoh tentang demand. Demand tersendiri adalah mengarah ke lebih murah dibandingkan sama yang supply. Soalnya supply itu mempunyai tingkat harga, sedangkan demand itu lebih ke murah. Jadi masyarakat minat untuk bisa memilih antara supply dan demand. Faktor yang mempengaruhi supply. Yang pertama yaitu ada biaya produksi. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, umumnya diperlukan proses yang panjang. Akibatnya, biaya produksi pun membengkak. Yang kedua, tingkat kemampuan produksi pada perusahaan berskala kecil. Umumnya, tingkat produksi juga rendah, sementara pada perusahaan besar berlaku sebaliknya. Yang ketiga, beban pajak. Pajak memang selalu menjadi beban persoalan tersendiri bagi setiap pengusaha. Yang keempat, peralatan yang digunakan perbedaan paling mencolok akan terlihat dari kecanggihan peralatan antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor adanya demand. Yang pertama ada tren dan selera masyarakat. Yang kedua ada jumlah penduduk, dan yang ketiga ada harga barang. Nah, harga barang itu sendiri merupakan faktor paling penting karena biasanya dengan harga murah memiliki permintaan yang tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, supply adalah jumlah keseluruhan barang yang akan ditawarkan, dan demand adalah jumlah keseluruhan barang yang akan dibeli. Sekian dari kelompok 1